Guru! Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa guru! Guru sudah... Guru! Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa guru! Guru sudah... Guru! Guru! Hentikan guru! 100 itu milik yang maha kuasa, ya kan? 99 itu milik Presiden Republik Indonesia. Terangkanlah, Ya. terangkanlah jiwa yang mengkapar bila masa telah tiba. Nilainya Presiden Prabowo setara dengan Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa, saudara-saudara. 100 itu milik yang maha kuasa, ya kan? 99 itu milik Presiden Republik Indonesia. Dia mengatakan pemilik nilai 100 adalah Tuhan dan Prabowo 99. Artinya bedanya nilai Tuhan dengan Prabowo cuma 1. Sesempurna itukah dia jadi manusia sampai berani membandingkan nilai dirinya dengan Tuhan? Kemarin pidato nyenggol rakyatnya, ngancam rakyatnya, mencaci maki rakyatnya, sampai ngusir rakyatnya. Lalu pidato nyenggol negara lain tentang kepemilikan senjata nuklir sampai live-nya tiba-tiba dihentikan. Lalu nyenggol Korea Utara, Singapura, dan sekarang tingkat paling terendah dalam sejarah kepemimpinan negara Indonesia adalah membandingkan nilai dirinya dengan Tuhan, cuma beda 1 angka saja. Luar biasa. Salahkah jika kalimat dia membuat rakyat merasa terluka dan muak setiap mendengar pidatonya? Betapa murahnya keesaan Tuhan hanya untuk menunjukkan betapa berkuasanya Prabowo di dunia ini. Dunia, bukan Indonesia. Karena kekuasaan Tuhan meliputi alam semesta. Jika yang menguasai alam semesta saja nilainya hanya beda dengan angka 1 saja dengan Prabowo, lalu menurut kalian Prabowo ini setara dengan siapa? Artinya dia menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Wahai umat muslim di seluruh alam semesta, wahai para alim ulama, saya pengen tahu bagaimana kalian menanggapi pernyataan Prabowo ini. Apakah sifat Prabowo ini sudah termasuk ke dalam ciri-ciri kemunculan Dajjal? Karena setahu saya, Dajjal lah yang menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Allahu a'lam bishawab. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Gila, keren banget. Ternyata Prabowo itu presiden pertama di Indonesia yang lakuin hal ini. 99 dimiliki oleh MPR RI, 98 dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia, 97 dimiliki oleh DPR RI. Jadi kalau dapat nilai 91, 92 udah tinggi itu. Satu-satunya presiden di Indonesia yang menilai diri sendiri dan menilai kinerjanya sendiri. Ini ibaratnya nih kayak murid yang lagi bikin soal sendiri, bikin jawaban sendiri, dan dia nilai sendiri. Menurut kalian pantas nggak nih Prabowo menilai diri sendirinya itu senilai itu? 100 itu milik yang maha kuasa, ya kan? 99 itu milik Presiden Republik Indonesia. Dengan kata lain, dia mau bilang bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi yang mendekati kesempurnaan adalah Prabowo Subianto, ya. Tapi kalau kita lihat versi panjangnya sebenarnya menarik, ya. Sebab Prabowo buru-buru menarik ucapannya dan mengatakan bahwa angka 99 adalah milik MPR. Sementara dirinya 98, di bawahnya ada DPR 97 dan seterusnya. Jadi secara sederhana kita maknai bahwa di kepala Prabowo semakin tinggi posisi lembaganya, semakin tinggi pula nilai raportnya. Artinya semakin mendekati pula lah kesempurnaannya, ya. Lucu juga presiden kita ini.
Sebenarnya tidak ada yang salah ya kalau presiden membuat penilaian begitu tinggi terhadap kinerjanya sendiri, terhadap dirinya sendiri. Tapi rakyat juga berhak dong untuk membuat penilaian ya. Nah, kalau teman-teman diminta untuk memberi nilai pada Prabowo, berapa nih nilai yang mau teman-teman kasih? Coba tulis di kolom komentar ya. Prabowo Subianto mungkin adalah salah satu presiden yang paling fenomenal guys ya. Dan kemudian fenomenalnya itu mungkin adalah salah satu dari program-programnya ya yang sangat luar biasa. Tetapi mungkin pada kenyataannya belum terrealisasi. Bahkan dari programnya yang diusung yang sangat mulia itu yaitu MBK malah justru membuat dari kegaduhan, banyak sebuah penyimpangan oleh para koruptor. Dan kemudian dari program tersebut malah justru seolah dipaksakan. Kemudian keluar dari statement-statement yang kemarin sangat viral sekali dengan bahwa ketika dari Prabowo Subianto 90% punya Tuhan itu 100%. Ini ada analogi yang sangat boleh bilang mind blowing banget ya. Berarti dia itu di bawahnya sedikit Tuhan dong. Apa ya sih 99% bahwa dia itu mempunyai sebuah power, bahwa kesuksesan dan dari apa yang dimilikinya atau kekuatannya itu sangat luar biasa. Luar biasa seperti apa kira-kira? Dan seperti apa video selanjutnya kita pelajari. Presiden Prabowo, Tuhan yang Maha Kuasa 100 nilainya. Kalau Presiden Prabowo 99%. Oke, betul sekali. 99% itu untuk orang dekatmu. Partai yang mendompleng dalam partaimu, dalam pemerintahanmu, Prabowo, ya. Semuanya kenyang, ya. Yang korupsi juga orang dekatmu, sangat kenyang sekali. Duh, Pak Presiden, tapi lambe gatel. Putrane duit wong cilik lho diurus, putrane nyendat-nyendat ngono. Duit dibiukno kabeh nang Danantara, dikelola karo manusia-manusia gaib. Tuhan yang Maha Kuasa 100%, Presiden Prabowo Subianto 99%. Cangkem gatel. Dia eman tadi presiden malah tadi geng. 99% nikmat untuk yang pro ya. Partai di Indonesia itu berpuluh-puluh partai. Oposisinya cuma satu. Semuanya pro bancaan apa yang dipunya negara Republik Indonesia. Banyak pendukungnya, wah Presiden Prabowo berani mati, nangkep ini nangkep itu, langsung ditangkap ya orang dekat Presiden KB. Bukan orang luar, konco-koncone Prabowo KB. Sing bancaan proyek ya wis konco-koncone Prabowo dan jajarane. Ya, gak ono, tidak ada orang lain yang hancur-hancurkan uang negara. Yang dapat proyek dari pemerintahan Prabowo tidak ada orang luar. Yus orang dekati. Buadok bergizi gratis ya. Mulai DPR yang berkoalisi Kim Plus, pejabat TNI, Polri, yayasan, pondok goib, yayasan goib, kiai goib yang dekat dengan pemerintahan. Dah Pak Presiden lambi ini nek ngomong aja dilos Pak, direm titik ya. Sakno sampean Pak, gak diajeni rakyatmu Pak. Presiden Prabowo gak dihargai rakyatnya. Cuman didekati sama manusia-manusia goib, pejabat goib, menteri goib, ketua partai goib yang pingin kenyang dari uang Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 itu milik yang Maha Kuasa. Iya kan? 99 itu milik Presiden Republik Indonesia.
Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Prabowo, bukannya saya ingin menyebarkan video blunder Bapak ya, ini mohon maaf Bapak, tapi ini karena saya sayang sama Bapak Prabowo untuk mengingatkan apa tidak ada staf-stafnya Bapak Prabowo sebelum Bapak Prabowo ini berpidato di cross check dulu temanya apa dulu, ini untuk Bapak Siskap tadi atau staf-staf yang lain ini apa tidak ada yang membimbingnya atau gimana, takutnya ini menjadi blunder lagi Pak Mowo. Nah ini kan sama saja, ini kan nilainya Bapak Prabowo ini hampir menyamai yang maha kuasa loh, kan masih ada Nabi Muhammad juga, masih ada yang lain. Ini untuk presiden kok sampai 99, wah ini luar biasa. Ini semoga staf-stafnya Bapak Prabowo ini bisa lagi ya, cross check lagi temanya apa, jangan sampai blunder lagi ya. Saya ini sayang sama Bapak Prabowo, bukannya benci Bapak ya. Ini saya hanya mengingatkan, jangan sampai Bapak ini dijerumuskan lagi orang-orang terdekat Bapak. Masa ya tidak ada cross check dulu temanya yang mau diomongin apa, yang nanti untuk pidatonya temanya apa, di cross check dulu, dibahas dulu ya Bapak Prabowo ya. Jangan sampai blunder lagi. Tapi sebelumnya saya mohon maaf lagi Pak ya, jangan sampai seperti ini Bapak Prabowo ya. Di Konoha, para pejabat merayakan hari kemerdekaan menggunakan anggaran negara, sementara rakyatnya merayakan kemerdekaan dengan patungan bersama. Mendikbudmen, kepala sekolah, guru, yakinkan telur jangan bikin dadar, telur harus jadi ceplok. Kalau telur dadar dicampur macam-macam, tepungnya lebih banyak, iya kan? Ucapan Prabowo Subianto mungkin dari apa yang katakan ya, menjadi salah satu bahan kritikan ya, dengan berbagai gaya oleh para netizen ya, dengan satir-satir menohok. Mungkin bagi yang mereka suka mengkritik ya dengan gaya-gaya yang cukup keras, dengan gaya-gaya kaum barbar ya, seperti Rocky Gerung misalkan, ya memang banyak, tetapi banyak juga ya yang diparodikan. Menurut saya ini paling lucu dan paling mengena gitu guys ya. Selain menjadi hiburan dan mengundang dari reaksi masyarakat ya, paling tidak masyarakat bisa mengetahui dari keadaan politik. Seandainya sebuah negara itu atau bahkan suatu pemerintahan itu tanpa pengkritik atau bahkan dibungkam kritikannya, itu boleh dibilang akan seperti lahirnya Firaun baru guys ya, kurang lebih seperti itu. Karena dari apa yang dilakukannya itu seolah-olah benar sendiri, dan itu amat sangat penting pengkritik. Tapi seandainya ada pembungkaman, itu sebenarnya sangat ya amat kurang bijaksana. Dan kemudian dari kritikan-kritikan masyarakat ya, yang memang bisa melanggar Undang-Undang ITE dengan merendahkan sekali gitu ya kata-katanya, ya mungkin itu adalah suatu hal yang melebihi batas ya. Tetapi jika mungkin itu yang dikritik pemerintah, kenapa mereka marah? Itu kan pemerintah, bukan dari individu ya. Seperti misalnya dari presiden. Presiden kan sebuah pejabatan, bukan suatu individu, bukan sebuah persona. Aneh sekali jika marah jika beliau itu seorang presiden dikata-katai oleh rakyat, padahal beliau itu adalah orang yang suka mengata-ngatai rakyat. Dan sangat aneh jika bawahannya atau pejabat yang mengelilinginya itu malah justru membela beliau ya, bahwa pemerintah itu juga berhak balik untuk mengata-ngatai rakyat. Ingat, pemerintah itu adalah penyelenggara pemerintah ya. Jika ada suatu kesalahan, blunder, baik statement, seandainya itu ada suatu kritikan ya atau suatu instruksi, ya sebenarnya nggak boleh marah guys ya. Tapi itulah yang terjadi. Dan kadang-kadang kita bingung sendiri ya, ini tampaknya seolah-olah ada perang di Prabowo Subianto sendiri. Ketika dia dulu berjanji bahwa dia akan dia turun tangan ya dalam memimpin demo jika rezim yang dirasa ia kurang, malah justru sekarang dia malah anti kritik atau bahkan di demo
seolah-olah tidak ada suatu respon ya. Dan bahkan televisi nasional itu diboikot tanpa ada siaran langsung, bahkan malah justru terkenal dari televisi luar negeri. Dan semoga saja dari parodi masyarakat netizen nih ya sampai kepada pemerintah, bukan untuk mengolok-olok ya, tetapi juga mengingatkan lah ya, paling tidak masyarakat tahu seperti ini ya kira-kira dari pemerintah. Ternyata banyak dari statement-statement yang kurang nyata ya di masyarakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.